warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia Pratiwi dengan NIM A1B125072. Nah, di sini saya akan membahas tentang novel yang sudah saya baca yang berjudul The Hidden, Surga yang Hilang. Di sini tuh penulisnya adalah Kak Nana. Nah, di sini saya akan sedikit menceritakan ya tentang novel ini. Novel ini tuh menceritakan seorang gadis yang bernama Dira atau Nadira, tapi kerap disapa Dira. Dira ini loh mempunyai sifat keras kepala dan bisa dibilang anak yang bandel. Dia suka keluar malam dengan teman laki-lakinya. Nah, orang tuanya sudah sering memarahinya, tapi dia tidak mendengar dan dia sudah tamat SMA dan tidak mau melanjutkan kuliah. Jadi, orang tua dari Dira ini mengirimkan Dira ke pesantren. Ya, Dira mau tak mau harus menurutinya karena dia diancam kalau tidak menuruti fasilitas semuanya akan ditarik oleh orang tuanya. Di pesantren dia banyak sekali rintangan yang dia hadapi di pesantren tuh. Yang pertama, dia kesabarannya tidak bisa dibilang mudah ya untuk sabar karena banyak sekali. Pertama, dia di masjid sendalnya kecolongan, terus banyak lagi dia juga sudah pernah mencoba kabur dari pesantren. Nah, sampai-sampai suatu hari dia berkenalan dengan Gus Abi, yaitu anak dari pemilik pesantren yang bernama Kiai Usman. Nah, anak dari Kiai Usman ini, Gus Abi ini terkenal sangat taat agama dan dia itu sangat anti dengan wanita, apalagi yang bukan mahramnya. Nah, anehnya dengan Nadira ini, dia bersalaman sering sekali membantu Nadira ketika Nadira ada masalah di pesantren. Bahkan sampai-sampai teman-teman Nadira ini banyak yang menggosipin Dira sebagai perempuan yang tidak benar karena dia dengan mudahnya mendapatkan Gus Abi dan Gus Abi dengan mudahnya untuk bersentuh tangan dengan Nadira gitu. Nah, itu adalah bagian paling aneh. Dan ternyata yang lebih gongnya itu, ternyata wajar Gus Abi tidak pernah menghindar dari Dira yang bukan mahramnya. Karena ternyata Nadira ini adalah suami istri. Mereka berdua adalah ternyata suami istri yang sudah menikah 2 tahun yang lalu. Dan Dira ini tidak tahu, dan orang tuanya juga menyembunyikan status itu. Dira itu menikah 2 tahun yang lalu karena pas koma dan orang tuanya tidak punya biaya, dan orang tua ini berteman sama Kiai Usman. Kiai Usman ini memberikan syarat untuk membagikan uang operasinya itu dengan syarat bahwa menjodohkan Abizar dengan Nadira. Selain karena itu, dia juga orang tua dari Gus Abizar ini, ibaratnya kakek dari Gus Abizar ini juga pernah menjodohkan cucunya ini, juga punya wasiat gitu. Dan Nadira itu selama bertahun-tahun dia nggak tahu bahwa dia itu udah punya suami. Nah, sampai di suatu saat Gus Abizar memberanikan diri untuk jujur dan Nadira itu tidak percaya. Bahkan dia disuruh telepon orang tua dan ternyata orang tuanya mengiyakan dia. Tentu hati Nadira ini sangat merasa kacau. Berhari-hari dia sendirian di kamar. Dia tidak bisa menerima bahwa dia itu sudah mempunyai suami. Lambat hari dia menerima keadaan bahwa Nadira itu sudah bersuami. Nah, di situ dia menerima Gus Abizar dengan baik, tapi rumah tangga mereka itu diberi ujian yang sangat berat. Yang pertama, Abizar pergi ke negara lain, ada acara, dan ternyata mendapatkan berita bahwa Abizar pesawat yang ditumpanginya itu kecelakaan. Selama dia 6 bulan dia tidak bertemu dengan Abizar, dan Nadira sangat meyakini bahwa Abizar itu masih hidup. Dan benar, ternyata ada suatu hari
kakak ipar dari Nadira ini menemukan Abizar di rumah tepi lautan, dan dia bertanya pada Abizar, dan Abizar tidak mengenali dia karena ternyata Abizar amnesia. Dan sampai di situ ditanya juga lah sama kakak iparnya, nih kamu tinggal sama siapa, bla bla, dan dia menjelaskan, dan benar ternyata itu Abizar. Dan Abizar dibawa langsung ke rumah Nadira, yaitu pondok pesantren, dan mereka bertemu semuanya, dan keluarga dan Kiai Usman dengan semuanya. Mereka sedih, bahagia, campur aduk ternyata bahwa Abizar itu masih hidup, dan mereka sangat senang, dan mereka sudah menemukan lagi surga yang hilang selama bukan 6 bulan ya, hampir setahun ternyata dia Abizar itu hilang. Nah, di situ selama mereka menikah lagi dengan Abizar, karena orang pesantren banyak yang tidak percaya bahwa mereka itu suami istri, Nadira itu banyak sekali mengalami perubahan sifat. Yang dulunya Nadira keras kepala, bandel, selama dengan Abizar dia menjadi orang yang baik, jauh dari kata keras kepala. Dan dari cerita ini ya, saya simpulkan ya, novel ini tuh banyak sekali hal yang dijadikan pelajaran. Yang pertama, hidup tidak selalu berjalan mulus, tapi setiap kesulitan pasti ada hikmahnya. Yang kedua, kita tidak boleh untuk cepat menilai orang lain. Kita harus belajar ikhlas dan selalu percaya bahwa Allah pasti punya rencana terbaik meskipun kita sedang kehilangan sesuatu. Dan novel ini tuh juga mengingatkan saya bahwa surga itu tidak selalu tentang tempat yang indah atau segala macam, tapi bisa berupa ketenangan hati yang datang ketika kita bisa ikhlas dan berbuat baik. Nah, sekian dari saya nih, menceritakan sedikit inti dari novel Dehi dan Surga yang Hilang yang ditulis oleh Kak Nana nih. Nah, kalian boleh beli ya guys. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.